إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ucapan al-musannif rahimahullah, wala yakunu illa ma yurid. Sahibul matan menyatakan wala yakun illa ma yurid, dan tidak terjadi kecuali apa yang dikehendakinya, yakni apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibahas oleh syarih rahimahullahu ta'ala, bahwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa iradatullah iradatan, kehendak Allah itu ada dua jenis. Ada iradatun qadariyah dan ada iradatun syar'iyah. Kehendak Allah secara takdir dan kehendak Allah secara syariat. Kalau kehendak Allah secara takdir, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya sesuatu tersebut. Makanya dimaksud dalam matan wala yakunu illa ma yurid, dan tidak terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki dia terjadi. Adapun iradah syar'iyah, adapun kehendak Allah secara syar'i, adalah kehendak Allah agar kalian mengerjakan. Maka tergantung, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang mau mengerjakan, ada yang tidak mau mengerjakan. Dan ketika Allah menghendaki agar kalian berbuat seperti ini, agar kalian berbuat seperti itu adalah untuk maslahat kalian, bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh pada kalian, Allah tidak butuh pada makhluk manapun, Allah tidak menginginkan apapun dari hamba-hambanya. Setelah Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak ingin dari mereka untuk memberi makan aku, dan aku enggak ingin mereka memberikan rezeki aku enggak ingin. Aku enggak minta apa-apa dari mereka. Setelah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Artinya Allah menginginkan, memiliki iradah agar kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah syar'iyah atau qadariyah? Syar'iyah. Iradah syar'iyah. Allah menghendaki agar kalian beribadah, agar kalian mengerjakan ibadah, dan itu untuk kepentingan kalian sendiri. Ma uridu minkum min rizqin, aku tidak meminta rezeki dari kalian. Wa ma uridu an yut'imun, dan kata Allah, aku enggak ingin mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Sesungguhnya Allah yang Maha Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Kuat, yang Maha Kuat, yang Maha Besar, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ini iradah syar'iyyah. Maka dicontohkan di sini contoh-contohnya dalam bahasa manusia oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Kita langsung pada ucapan beliau, fayuqalu lahum, bahwasanya dikatakan tentang mereka, hada yakunu ala wajhain, bahwa ini kadang berbentuk dua bentuk, perintah atau keinginan, tapi agar orang lain mengerjakan. Ini sesuatu yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa apapun, bahwa keinginan itu ada dua, keinginan yang dia akan kerjakan dan keinginan agar orang lain mengerjakan. Ingat tuh, kalau kita mengatakan saya ingin begini, saya ingin begitu, itu keinginan yang dia akan kerjakan. Tapi kalau dia mengatakan pada orang, saya ingin kamu berangkat, saya ingin kamu duduk di sini, saya ingin kamu mengajar di sini, saya ingin kamu duduk dia mendengarkan kajian ini dengan khusyuk, keinginan juga kan? Tapi keinginan agar orang lain mengerjakan. Ini mafhum. Agar dipaham bahasanya, maka kita lihat contoh-contoh dari beliau, dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Qala an takuna maslahatal amri ta'udu ilal amir. Kadang-kadang ada seorang yang menginginkan orang lain mengerjakan, ta'udu maslahatuhu ilal amir, tetapi maslahatnya kembali kepada yang nyuruh. Ini bedanya. Kalau Allah SWT tidak membutuhkan dari kalian apapun, tidak menginginkan dari kalian maslahat apapun, tetapi kepentingannya untuk kalian sendiri. Tapi kalau manusia, ketika penguasa mengatakan hendaklah kalian menghormati aku, hendaklah kalian, ini keinginan agar kalian mengerjakan, tapi limaslahati man, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan raja tersebut, untuk kepentingan penguasa tersebut. Atau ka'amril malik jundahu bima yu'ayyidu mulkahu, seperti seorang pemimpin tentara memerintahkan tentaranya, kalian harus disiplin. Saya ingin kalian untuk disiplin. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan penguasanya, kepentingan kerajaannya, kepentingan mereka. Wa amru sayyid abdahu, demikian pula tuan kepada budaknya. Tuan kepada budaknya, yakni si pemilik budak kepada budaknya. Wahai budakku, aku ingin engkau berbuat ini, aku ingin engkau ambil air sekarang, aku ingin engkau membersihkan kebunku, aku ingin engkau memperbaiki rumahku. Limaslahati man, untuk maslahat siapa? Untuk kepentingan yang nyuruh. Tetapi jenis yang kedua, an yakuna al-amir yara al-i'ana lil ma'rur maslahatan lahu. Jenis yang kedua, orang yang memerintahkan kepada orang yang diperintah, tetapi untuk kepentingan orang yang diperintah itu sendiri. Ini juga terjadi seperti orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Aku ingin engkau meninggalkan perbuatan yang haram, aku ingin engkau meninggalkan perbuatan ini, perbuatan yang membuat Allah murka, tinggal. Jangan engkau minum khamr, jangan engkau berbuat zina, jangan engkau begini dan begitu. Baik, maslahat iman. Untuk maslahat siapa? Maslahat yang disuruh. Kamu mengerjakan, kamu yang untung. Kamu nggak mengerjakan, kamu sendiri yang rugi. Saya cuma menasehati, saya cuma memberikan nasihat. Jenis yang kedua inilah yang merupakan perintah-perintah amar ma'ruf nahi munkar. Dicontohkan di sini oleh penulis. Wa idza aana al-ma'mur 'ala al-birri wat-taqwa fa innahu qad 'alima anna Allah yutibuhu 'ala i'anatihi 'ala at-tha'ah. Kalau dia memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar untuk kepentingan orang yang disuruhnya, maka kadang orang yang menasihati ingin membantu. Iya toh? Karena niatnya bukan untuk kepentingan saya. Saya capek, saya rugi, saya hilang waktu, nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Tinggalkan. Aku akan jaga kamu dari teman-teman busukmu.
Aku akan lindungi kamu dari mereka yang akan mengganggumu. Tinggalkan perbuatan itu, aku yang akan menjadi tamengmu. Sudah nyuruh kepada kebaikan untuk kepentingan dia, membela lagi, membantu lagi. Alhamdulillah, kan nasih al-musyir wa qaddara annahu idza aanahu lam yakun dhalika maslahatan lil amir. Tetapi kalau makhluk manusia, ketika mereka menyuruh seseorang untuk kepentingan orang tersebut dan dia membantunya, yang nyuruhnya membantunya, maka dia mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya? Paling sedikit dia korban waktu, korban tenaga, korban ini, korban itu. Bahkan kadang dia mendapatkan akibat yang jelek. Apa contohnya? Contohnya ketika seorang datang min aqsal madinati yas'a, datang orang dari pinggir kota tergopoh-gopoh menemui Musa alaihissalam. Apa kata orang tersebut kepada Musa alaihissalam? Innal mala'a yastami'una bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk membunuhmu. Cepat kau keluar sekarang. Aku ingin kau keluar sekarang, cepat. Segera. Inni minan nasihin. Aku hanya menasihati kamu. Yani aku tidak bisa membantu kamu. Kalau aku membantu kamu, aku ikut dibunuh oleh mereka. Aku ikut mendapatkan akibat jeleknya. Maka cepat lari. Itu semua contoh-contoh pada makhluk. Contoh-contoh pada makhluk yang lemah, gak memiliki kekuatan kecuali terbatas, gak memiliki kemampuan kecuali terbatas, gak memiliki modal kecuali terbatas. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha kuat, dzul quwwatil matin. Allah memerintahkan kalian untuk kepentingan kalian, dan Allah akan membantu kalian birahmatihi wa fadlihi wa quwwatihi. La ilaha illallah. Dan tidak ada yang seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, maha penyayang, maha pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala dzul quwwatil matin. Maka ketika Allah menyuruh kalian, itu untuk kebaikan kalian. Ketika Allah menyuruh kalian, Allah akan membantu kalian dengan kekuatannya. Dan Allah tidak dirugikan sedikit pun. Dan Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Dan kekayaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Maka mereka kaum muslimin dan manusia secara umum, kalau mereka menolak untuk melaksanakan perintah Allah secara syar'i, berarti orang itu jahat pada dirinya sendiri. Allah tidak dirugikan apapun. Siapa yang taat, dia berbuat baik pada dirinya. Siapa yang tidak taat, maka dia berbuat jelek pada dirinya juga. Maka ketika mereka diazab yaumul qiyamah, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Qul bi'azakumullah, fa hadha maslahatuhu fi an ya'mur Musa. Maka orang tadi berkata pada Musa alaihissalam, innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk membunuhmu, maka keluarlah kamu. Inni laka minan nasihin. Hadha maslahatuhu fi an ya'mur Musa. Orang tadi mendapatkan maslahat kalau Musa itu keluar dari negerinya, dia selamat. Tetapi kalau tidak keluar akan terbawa semuanya. La fi an yu'inu dzalika, tetapi orang tersebut tidak mampu menolongnya dan tidak bisa menolongnya. Idlau a'anahu la darra qaumahu. Kalau dia menolongnya, maka dia akan mendapat rugi, bahkan darra qaumahu, bahkan akan mendapatkan madarat seluruh sukunya. Wa mislu hadza katsir. Dan yang demikian banyak. Wa idza qila inna Allah amara al-'ibad bima yaslihuhum lam yazam min dzalika an yu'inahum 'ala ma amarahum bih. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah-perintah syar'i untuk kepentingan kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalian. Ada yang Allah bantu, ada yang tidak Allah bantu. Ada yang Allah biarkan, ada yang Allah dukung. Dan ini kehendak takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh hikmah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara takdir yang penuh dengan hikmah-hikmah di balik itu yang kita tidak tahu, dan kita yakin Allah maha adil. Sehingga ada beberapa orang
Yang Allah berikan hidayah, Allah bantu, Allah berikan kemudahan-kemudahan sebagaimana ayat yang kemarin kita baca. Man yuridillahu bihi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din. Hadis. Sedangkan dalam ayat, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, Allah mudahkan, Allah lapangkan hatinya, Allah jadikan dia mudah untuk menerima. Tetapi kalau Allah menghendaki an yudillahu, Allah menghendaki menyesatkan seseorang, maka orang itu akan sempit hatinya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit, sesak, tidak bisa menerima. Ini masalah lain, dan ini bukan urusan kalian, bukan urusan kita. Allah tidak boleh dan tidak berhak ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa kau sebulan diberi hidayah? Kenapa fulan tidak diberi hidayah? Kenapa fulan disesatkan? Kenapa fulan dibantu? Kenapa fulan tidak? La yus'alu, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Tetapi kalian yang akan ditanya apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Tidak perlu dan tidak pantas kita bertanya kenapa kok Abu Thalib nggak diberi hidayah. Nggak pantas. Kenapa urusan Allah? Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang nanti akibat akhirnya apa. Allah yang Maha tahu. Adapun manusia nggak tahu apa-apa, maka nggak usah ikut campur. Yang harus kita ketahui adalah Allah menginginkan kalian salatlah. Allah menginginkan kalian bertauhid, bertauhidlah. Allah menginginkan kalian berpuasa, berpuasalah. Allah menginginkan kalian melaksanakan hukum-hukumnya, laksanakan hukum-hukumnya. Allah menghendaki agar kalian mengikuti syariat Allah, ikuti syariatnya. Selesai. Dan kalau kalian ingin mendapatkan dukungan, mendapatkan kemudahan, berdoalah, merataplah, memintalah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, berilah hidayah kepadaku, ya Allah, berilah kemudahan-kemudahan untukku. Berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan, dan Allah mengatakan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kalian. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang tanya kepadamu wahai Rasul tentang aku, katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan dakwahnya, doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa. Allah juga menawarkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Sehingga untuk urusan apa yang Allah akan lakukan, apa yang Allah akan kerjakan, apa yang akan Allah tentukan secara takdir, kalian memohon, kita meminta, ya Allah berikan kemudahan-kemudahan, ya Allah berdoa. Sebagaimana Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian, berdoalah kepadaku, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Wa idza qila, kalau dikatakan inna Allah amara al-ibada bima yuslihuhum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dengan perintah-perintah syariat untuk kebaikan mereka, lam yazam min dzalika an yu'inahum, tidak mesti Allah membantu mereka atas apa yang Allah perintahkan mereka kepadanya. La siyama wa 'inda al-qadariyah la yaqdir an yu'ina ahadan. Apalagi ada yang berkata seperti Qadariyah, kelompok sesat yang berkata Allah nggak bisa menakdirkan apa-apa. Allah cuma nyuruh kalian, selesai. Nggak bisa membantu, nggak bisa menakdirkan. Ala ma bihi yasiru fa'ilan, bahkan kata mereka, kata Qadariyah, bahkan Allah tidak tahu kalian akan baik atau akan jelek, akan taat atau akan tidak taat, akan menjadi mukmin atau kafir. Allah tidak tahu. Allah hanya menyuruh, kemudian dilihat oleh Allah siapa yang taat, siapa yang tidak. Ini Qadariyah kafirah. Kafir mereka karena mengingkari takdir, mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Yang namanya rukun itu adalah fondasi agama ini. Iman ada 6.
Di antaranya al-qadha wal qadar khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir baik dan buruknya, bahwa Allah sudah mengetahuinya, sudah menakdirkannya. Mereka kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah tidak percaya dengan yang demikian dan menyatakan sesungguhnya rukun iman ini cukup 5 saja, karena yang ke-6 akan menjadikan kaum muslimin mundur, kata mereka. Ini dosen yang ngomong, dosen di pusatnya YIN sana di Jakarta, menyatakan dengan kalimat rukun iman 5 saja, jangan 6, karena yang 6 akan menjadikan kaum muslimin terbelakang, katanya. Iya, kalau tafsirannya seperti tafsiran kamu, wahai Mu'tazilah, kalau tafsirannya seperti tafsiran kamu, wahai Qadariyah, adapun orang-orang yang beriman dengan rukun-rukun iman yang 6 dengan tafsir dari Ahlus Sunnah, dipahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah, maka mereka akan menjadi maju dalam akhiratnya terutama, dan kemudian dunianya barakah. Akhiratnya dia selamat lurus, tidak sesat, tidak menyimpang, dan dunianya Allah berikan barakah. Lau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzdzab. Kata Allah, kalau mereka beriman, penduduk desa itu beriman kepada Allah dan bertakwa, niscaya akan dibukakan barakah dari langit dan barakah dari bumi. Walakin kazzabu, tapi mereka berdusta, mereka mendustakan agama ini, enggak percaya dengan rukun-rukun yang merupakan pondasi-pondasi Islam, pondasi-pondasi iman. Tentunya mereka na'udzubillah akan ditimpa azab. Kalau saja mereka beriman, fatahna alaihim barakat minas sama, dibuka barakah dari langit, dibuka barakah dari bumi. Tumbuh dari bumi buah-buahan yang barakah, turun dari langit hujan yang barakah. Kalau mereka kazzabu, kalau mereka mengingkari, mendustakan, enggak percaya dengan qala Allah wa qala Rasul, maka yang keluar dari langit sukya azab, tuangan azab, bukan rahmat. Hujannya hujan azab, dan yang tumbuh juga tumbuhan yang merupakan azab, atau keluar dari bumi ini adalah lumpur yang membinasakan mereka. Khonibrin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, mereka kaum Qadariyah tidak percaya dengan takdir, yang maknanya mereka tidak percaya kalau Allah sudah tahu ini akan beriman, ini akan kafir. Berarti dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Na'udzubillah min hadzal kufr. Wa in 'alata af'alahu bil hikmati fa hiya thabitatun fi nafsil amr. Wa in kunna nahnu la na'lamuha. Dan kalau engkau memberikan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya semua dengan hikmah-hikmah, maka itu tabitatun fi nafsil amr, dan itu memang tabit, memang tepat pada urusan ini, bahwa Allah menakdirkan sesuatu dengan hikmah yang la na'lamuha wa in kunna nahnu la na'lamuha. Kita tidak tahu hikmahnya apa, sehingga jangan protes, jangan sok tahu. Kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ini takdir dari Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Atau kita ungkapkan kul fil salih, semua yang Allah takdirkan ada kebaikan di balik itu, sehingga kita berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan dengan takdir-takdir yang Allah takdirkan. Jangan sebaliknya, justru berburuk sangka kepada apa yang Allah takdirkan, berarti Allah begini, berarti Allah begitu, dengan ucapan-ucapan yang jelek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat Allah murka, membuat Allah marah besar. Sampai-sampai Allah melaknat mereka-mereka yang berburuk sangka kepadanya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billah dhanna saw. Kata Allah, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Wal musyrikin wal musyrikat, dan juga kaum musyrikin laki-laki dan perempuan. Adh-dhannina billahi dhanna saw, yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengadab mereka munafikin dan munafiqat, musyrikin dan musyrikat? Kata Allah, mereka ini memiliki sifat adh-dhannina billahi dhanna saw,
buruk sangka kepada Allah dengan dhanna sau, dengan su'udzan. Apa lanjutan ayatnya? Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Sungguh Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka neraka jahannam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzubillahi min nari jahannam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari nari jahannam. Dimurkai, dilaknat dan diancam dengan jahannam. Ini menunjukkan perkara besar yang membuat Allah murka. Perkara apa? Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan takdir urusan Allah, dan Allah takdirkan pasti sesuatu yang memiliki hikmah. Pasti sesuatu yang adil, sehingga kalaupun la samahallah, semoga tidak terjadi, kalau orang yang kita cintai tiba-tiba wafat, atau orang yang sangat dekat dengan kita tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua qada wal qadar yang kita yakini pasti ada hikmah di balik itu. Dan tidak ada kata lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Maka anak kita, istri kita, orang tua kita, semua yang kita cintai dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang memberikan kepadamu? Allah. Dan siapa yang mengambilnya darimu? Allah. Selesai. Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula dalam riwayat dengan kalimat lillahi ma akhad walillahi ma a'ta. Lillahi ma a'ta walillahi ma akhad. Milik Allah yang Allah berikan pada kalian, dan milik Allah pula yang Allah ambil dari kalian. Yang Allah berikan pada kalian milik Allah, dan yang Allah ambil dari kalian juga milik Allah. Apa hakmu? Apa hak kita? Apa hak kita untuk protes kepada Allah dengan mengatakan, kenapa kau anak saya mati? Kenapa kau si fulan diambil duluan? Kenapa enggak si fulan saja yang jahat, yang begini dan begitu? Enggak perlu protes. Allah menakdirkan dengan keadilan dan hikmah yang kalian enggak ngerti, yang kalian sungguh enggak paham. Dalam satu riwayat, diriwayatkan Nabi Musa alaihi salam ingin bertanya tentang masalah tersebut, maka diajak oleh malaikat ke sebuah sumur. Duduk di sini dan lihat saja. Jangan kamu berbuat apapun, jangan berbicara apapun, jangan komentar apapun. Tunggu, lihat. Datang satu penunggang kuda yang gagah dengan hartanya. Satu tas penuh, isinya harta semuanya. Begitu datang mengambil air, dia pergi, tertinggal. Nabi Musa akan menegur, kata malaikat, lihat saja. Tiba-tiba datang anak kecil, berputar-putar di sumur itu, melihat tas diseret-seret sampai jauh, sampai ke rumah. Nabi Musa mau ngomong, dilarang, tunggu. Sampai datang orang tua mengambil air. Ketika orang tua mengambil air dalam dan rentah, datang pemuda tadi, bertanya, mana hartaku? Dalam keadaan orang tua tadi gak tahu benau, ditanya, dimarahi, sampai kemudian dibunuh. Nabi Musa mau mencegah, jangan, ini orang tidak salah. Diam kamu, diam. Halas, lihat saja. Di mata kita ini sungguh ketidakadilan. Orang yang tidak salah dibunuh, orang yang punya harta kehilangan hartanya, orang yang tidak merasa memiliki tiba-tiba membawa harta tersebut. Setelah selesai, dikisahkan oleh malaikat tadi, ini orang pernah dulunya si pemuda ini mendolimi si fulan dengan sejumlah harta yang sama. Dan si fulan itu turunannya adalah anak kecil tadi yang mengambil harta itu. Dan orang tua ini adalah orang zalim yang begini-begini yang layak untuk dibunuh. Baru dia mengatakan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu, sebelum tahu, masa ini bagaimana ini? Kok kejadiannya orang yang tidak salah dibunuh, orang yang tidak berhak mengambil, orang yang punya hak malah hilang. Sehingga sudahlah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada hikmah di balik itu. Entah apa yang terjadi di balik itu, wallahu taala alam, tapi secara iman kita menyatakan bahwa Allah ahkamul hakimin, yang maha memiliki hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, sungguh aku enggak mendolimi hamba-hambaku. Dengan apa yang Allah takdirkan, dengan apa yang Allah tentukan, dengan apa yang Allah putuskan, Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Ini iman yang harus diimani oleh setiap muslim, setiap mukmin wa mukminah, setiap muslim wa muslimah. Wajib mengimani keadilan Allah dan wajib mengimani hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katakan, saya enggak ngerti apa di balik ini, tapi pasti Allah Maha Adil. Kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan wa in kunna nahnu la na'lamuha fala yalzam idza kana fi nafsi al-amir lahu hikmah fil amr an yakuna fil i'anati ala fi'l al-ma'mur bihi hikmatun. Maka dikatakan fala yalzam, tidak mesti. Kalau nafsil amir pada diri yang memerintahkan memiliki hikmah di balik itu, di balik perintahnya. Dalam perintah tadi ada hikmah. Kemudian Allah bantu dia, dan pembantuan Allah terhadap orang itu, bantuan Allah terhadapnya juga ada hikmah di balik itu. Bal qad takunul hikmah taqtadi, bahkan bisa jadi hikmah yang Allah miliki justru sebaliknya, menghendaki orang itu tidak dibantu. Yani hikmah Allah kadang menyatakan perlunya orang ini dibantu untuk melaksanakan, tetapi kadang hikmah Allah menentukan orang ini tidak perlu dibantu. Ada hikmah yang Allah ketahui dan kita tidak ketahui. Bal qad takunul hikmah taqtadi an la yu'inuhu ala dhalik. Bahkan hikmah Allah kadang-kadang justru konsekuensinya membiarkan orang itu tidak dibantu. فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور. Dan jika memungkinkan pada makhluk an yakuna muqtadal hikmah, pada makhluk saja bisa kadang-kadang dengan hikmah di balik itu dan maslahat yang mereka harapkan, kadang-kadang mereka memerintahkan dan membantu pada makhluk, apalagi pada Allah yang maha kuasa dan lebih maha memiliki hikmah. Guru misalnya, ustaz kepada murid-muridnya menyuruh, kamu begini, setelah menyuruh dibantu, begini, kamu kerjakan begini, kamu kerjakan begini, dibantu. Yang lain tidak dibantu. Kenapa Pak Ustaz? Pasti Pak Ustaz itu punya hikmah, punya maslahat. Anak ini kasihan, begini. Adapun dia begini. Punya rencana di balik itu. Itu baru makhluk yang terbatas kasih sayangnya dan terbatas hikmahnya. Allah maha memiliki hikmah. Yang kadang kita menurut hikmah yang kita ketahui, ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Ternyata menurut Allah beda. Dan kamu tidak tahu, Allah yang maha tahu. Kamu bodoh, Allah yang maha berilmu. Sehingga tidak pantas, tidak layak untuk protes pada apa yang Allah takdirkan. Kalau kamu berharap untuk dibantu, ya berdoalah. Dan diantara hikmah-hikmahnya yaitu hikmah Allah membiarkan yang satu menolong yang lain agar kalian meratap di hadapan Allah, agar kalian berdoa meminta di hadapan Allah, sujud menangis di hadapan Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, mudahkanlah aku, berilah hidayah kepadaku, agar hati-hati para hamba yang mukmin bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin saya berusaha bagaimanapun, kalau Allah takdirkan gagal akan gagal. Saya yakin walaupun saya berupaya semaksimal mungkin, kalau Allah takdirkan gagal pasti gak akan terjadi. Maka saya meminta pada Allah. Ini lihat, kalau dia tahu takdir, usaha dia akan diiringi doa. Tetapi mereka yang tidak tahu takdir, yang mengatakan nggak ada qada wal qadar, yang penting kita usaha, akhirnya usaha dalam keadaan tidak berdoa. Ketika berhasil sombong, hadza min ilmin indi, ini karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Sombong menyatakan bahwa ini karena memang usahaku, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengatakan segala puji bagi Allah yang menakdirkan ini semua, tidak. Dia menyatakan dengan kalimat saya, seperti Qarun di zaman Nabi
Musa. Apa yang Allah timpakan pada mereka? Pada Qarun. Allah tenggelamkan di muka bumi, dalam bumi dengan hartanya seluruh. Kun fayakun. Allah takdirkan terjadi. Mana hartanya yang dia usahakan? Habis. Mana yang dia miliki seluruhnya? Habis. Dan dia sendiri hancur binasa bersama hartanya. Kaum muslimin yang saya hormati, karena enggak kenal takdir qada wal qadar, maka dia sangat mengandalkan usahanya, lupa pada Allah Taala, tidak berdoa, tidak berharap, dan kemudian ketika berhasil sombong, ketika gagal bengong. Kok bisa gagal? Padahal hitungan saya begitu mantap, hitungan saya itu sudah ketelitian 0,000 sekian, ketelitiannya sangat amat teliti. Kok gagal? Padahal yang berkumpul adalah profesor-profesor, ahli-ahli di bidangnya masing-masing, sudah menghitungnya secara teliti. Baru berapa detik tiba-tiba meledak, pesawat tersebut hancur. Bengong mereka, heran, apa yang salah? Yang salah kamu tidak bergantung pada Allah. Yang salah kamu nggak berdoa pada Allah, nggak meratap di hadapan Allah, dan sombong dengan usahamu, sombong dengan kemampuanmu, sombong dengan kata-katamu bahwa kita akan begini, kita akan berhasil. Tidak mengatakan insya Allah, tidak mengatakan kalau dengan bantuan Allah, tidak mengatakan kalau Allah memberikan keridhaan, kalau Allah menakdirkan, tidak mengatakan begitu. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan fa'in amkana, kalau saja makhluk kadang kepada makhluk lain menyuruh tapi membantu, karena ada sesuatu yang diinginkan dan diharapkan, hikmah. Tentunya yang maha hikmah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa innahu idza amkana fil makhluq an yakuna muqtada al hikmah wal maslahah an ya'mur li maslahatil ma'mur wa an takuna al hikmah wal maslahah lil amir an la yu'inahu ala dhalik. Dan kadang-kadang makhluk kepada makhluk yang lain menyuruh seseorang agar orang itu mengerjakannya untuk maslahatnya, tetapi kemudian dia tidak membantu, karena ada hikmah di balik itu. Terjadi pada makhluk. Fa imkanu dzalika fi haqqir rabbi aula wa akhra. Maka bagi Allah lebih mungkin lagi, karena Allah lebih tahu hikmah daripada kalian. Allah lebih mengerti hikmah daripada manusia. Maka lebih lagi Allah berhak untuk membantu siapa yang dikehendaki dan tidak membantu siapa yang dikehendaki. Allah menyuruh manusia untuk beramal kebaikan untuk maslahat mereka, kemudian sebagian Allah dukung, sebagian tidak Allah dukung karena maslahat yang Allah ketahui. Demikian hubungan antara iradah syar'iyyah dengan iradah qadariyah. Wal maqsudu annahu yumkin fi haqqillah ta'ala, wal maqsud annahu yumkin fi haqqil makhluq al-hakim an yakun an ya'mur ghayrahu bi amrihi wala yu'inuhu alaihi. Kalau pada makhluk memungkinkan, makhluk yang hakim, orang yang bijak, kadang menyuruh seseorang untuk kebaikan, kemudian dia tidak membantunya karena ada hikmah yang dia ketahui, dia memiliki kebijaksanaan sendiri. Ini tidak perlu dibantu, biar diketahui siapa yang begini, siapa yang begitu. Ini seperti ulangan, nggak dibantu, kerjakan, selesaikan. Nggak ada yang dibantu satupun. Tapi di waktu lain kerjakan, ada yang dibantu. Kenapa? Ada maslahat yang diinginkan oleh sang guru, ada kebaikan yang diinginkan. Mungkin waktu itu adalah masih perkara latihan supaya mereka mendapatkan bantuan, supaya mereka terlatih untuk bisa. Yang jelas pada makhluk memungkinkan. Fal khaliq aula, maka bagi Allah lebih memungkinkan lagi untuk membantu siapa yang dikehendaki dan tidak membantu siapa yang dikehendaki. Faman amarahu wa a'anahu ala fi'l al-ma'mur kana dhalika al-ma'mur bihi qad ta'allaqa bihi khalqahu wa amruhu insya'an wa khalqan wa mahabbatan. Maka siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perintah, kemudian Allah bantu dia dengan takdirnya untuk berhasil, maka orang ini sesuai dengan kehendak Allah dua-duanya, insya'an wa khalqan wa mahabbatan. Secara penciptaan Allah kehendaki, secara perintah syar'i Allah kehendaki, dan secara kecintaan Allah cintai. Artinya sesuai dengan iradah syar'iyyah dan sesuai pula dengan iradah qadariyah. Fakana muradan
bijihatil khalqi muradan bijihatil amr, maka dia memang diinginkan secara khalq, secara penciptaan, takdir, wa muradan bijihatil amr, dan juga memang dikehendaki Allah secara syar'i. Wa man lam yu'inhu ala fi'lil ma'mur, dan siapa yang tidak dibantu oleh Allah untuk mengerjakannya, tidak Allah takdirkan dia untuk mengerjakan, maka orang itu sesuai dengan kehendak Allah secara takdir, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah secara syar'i, karena tidak mengerjakan, karena tidak mau mengerjakannya. Li'adamil hikmah al-muqtadiyah, karena memang tidak ada hikmah di balik itu untuk dibantu. Lita'alluq al-khalqi bihi wa li husul al-hikmah al-muqtadiyah li khalqi dhiddihi, wa khalaqa ahad ad-diddain yunafi khalqa ad-didd al-akhar, fa inna khalqa al-marad alladhi yahsul bihi dalla al-'abd li rabbih. Seperti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sakit pada seseorang. Orang itu berupaya untuk sehat sesuai dengan yang Allah perintahkan. Diperintahkan untuk bersih, diperintahkan untuk taharah, diperintahkan untuk begini begitu, dilaksanakan. Tapi ternyata ditakdirkan sakit. Ternyata li hikmatin, karena hikmah. Apa hikmahnya? Dzallul 'abdi li rabbih, agar hamba tadi merasa dalil, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar du'auhu wa taubatuhu, agar dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, atau hikmah lainnya agar Allah mengampuni dosa-dosanya dengan penyakit tadi. Tidaklah seorang kena penyakit, kena duri sekalipun, kecuali ada dosa yang tergugurkan. Maka orang itu sepertinya secara zahir orang itu ditimpa kejelekan. Kasihan si fulan, ditimpa kejelekan, dia terkapar di rumah sakit, nggak bisa apa-apa, bahkan dia nggak bisa makan, harus pakai selang. Kasihan, dia ditimpa musibah. Tetapi apa yang Allah takdirkan itu ternyata memiliki hikmah yang besar. Kalau hitungan manusia banyak yang salah. Kenapa kok dia yang sakit? Dia itu kalau sehat akan membantu si fulan, si fulan, si fulan. Dia itu kalau sehat dia akan mengajarkan ilmu kepada si fulan, kepada jamaah fulan, kepada di masjid ini, di masjid sana. Dia adalah orang yang baik, orang yang saleh. Kata manusia. Ternyata di balik itu ada hikmah yang dia tidak ketahui, bahwa Allah menghendaki untuk membersihkan dirinya. Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya. Allah menghendaki agar dia meratap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki agar dia bersih dan mendapatkan husnul khatimah. Tidak berapa lama kemudian dia wafat dalam keadaan bersih. Masya Allah, dalam keadaan seperti yauma waladathu ummuh, seperti ketika hari dilahirkan oleh ibunya, bersih. Siapa yang tahu? Orang-orang nggak tahu. Kenapa kok dia ya? Apalagi orang yang nggak punya iman atau kurang imannya. Kok jahatnya orang baik seperti ini ditimpa sakit? A'udzubillah. Ucapan kufur. Ucapan kufur, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Ternyata Allah sedang berbuat baik pada hambanya tadi. Dan demikianlah pada maslahat-maslahat yang Allah inginkan ketika Allah menakdirkan segala sesuatu. Pasti ada hikmahnya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu salamul hidayah. Wa sallallahu ta'ala ya jalan min alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, kita anggap selesai permasalahan ini. Kita akan masuk pada kajian mendatang biidznillah tentang ucapan musannif, la tablughul awham wa la tudrikuhu al-afham. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa diperkirakan dengan akal-akal manusia, dan gak bisa kita memahami sendiri, mengenali sendiri dengan pemahaman-pemahaman kita. Akan dibahas insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala wa inayatihi wa quwwatihi wa taqdirih. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira.